Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini kegiatan ibadah kita tetap utuh, keimanan kita tidak goyah, keislaman kita tetap tegak, dan Allah telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, termasuk di dalamnya adalah syahdat kepada kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan langkah kita semuanya selalu diperhatikan oleh Allah untuk diterima sebagai amal ibadah yang bagi kita semuanya nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Para bapak ibu sekalian, memang di bulan Ramadan ini sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa berkah banyak, pahala besar, dan kita dijauhkan dari segala sesuatu yang menjadikan kita dijauhkan dari godaan setan. Ada sebuah hadis riwayat Nasai bahwa Ramadan itu syahrul barakah, yaitu bulan barokah. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan itu faradallahu azza wa jalla alaikum syiyam, suruh puasa. Nomor tiga, tuftahu fi abu sama, dibuka pintu langit, itu rahmat Allah dibuka. Wa tuwallu fi abwab jahim, pintu yang menuju pada neraka ditutup oleh Allah karena dia beribadah puasa sungguh-sungguh sehingga tidak ada kesempatan untuk masuk neraka. Kemudian waktu gulu fihi harus sayatin, dan semua kegiatan yang bentuknya mengarah kepada syaitan yang terganggu oleh kegiatan puasa kita karena kita konsentrasi. Fihi, di dalam bulan Ramadan itu Lailatul, ada satu malam yang malam itu khairun min alfi syahr. Itu kalau kita ibadah dinilai oleh Allah lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan terus-menerus. Kalau toh kita membaca Al-Quran pas di Lailatul Qadar, misalkan baca alif lam mim, alif lam mim, hanya tiga huruf, itu sama dengan baca alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, lebih dari 83 tahun, lebih, itu lebih dari 1000 bulan. Dan pahalanya, ingat, membaca Al-Quran itu satu huruf dinilai 10 sampai 100 sampai 700 satu huruf. Bagaimana kalau orang itu membaca ayat yang lain? Ini hanya 3 huruf saja, sama dengan membaca alif lam mim, itu sampai lebih dari 1000 bulan tidak pernah berhenti. Itu yang dijanjikan oleh Allah. Karena itu di hadis ini disebutkan man kurima khairah, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan yang dijanjikan itu, maka faqad kurima, memang orang itu sudah tertutup, artinya dia tidak mendapatkan kebaikan. Kemudian ada lagi Rasulullah menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kalau mencari itu diberi alamat oleh Rasulullah.
Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu alamatnya. Kalau kita sekarang ini sudah hari ke-23 insya Allah, dan kita masih diberi sehat dan kita bersyukur. Suruh 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu disuruh mencari di situ, karena ada di situ. Kenapa tidak dipastikan oleh Rasulullah hari-harinya? Maka para bapak dan ibu saudara sekalian, nanti saya sebutkan. Ini alamat yang pertama yang diberikan oleh Rasulullah. Amalan Rasulullah ketika 10 hari yang terakhir itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, yajtahidu fil asril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah beribadah di 10 hari yang terakhir itu betul-betul yajtahidu, bersungguh-sungguh fil asril awakhiri di 10 hari yang dari 30 yang terakhir. Malah yang itu fi ghairihi, yang tidak seperti di bulan yang lain atau di hari-hari yang lain. Tidak seperti itu, kecuali di sepertiga 10 hari di bulan Ramadan yang terakhir. Para bapak dan ibu saudara sekalian, karena itu kita bersyukur diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa meraih itu. Ya setidaknya kalau kita jaring selama 10 hari itu dapat pasti. Kalau kita jaring. Namun ada sebuah hadis juga riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Rasulullah memberi penekanan ini. Innaha lailatu sabi'atun. Sesungguhnya yang dijanjikan oleh Allah Lailatul Qadar itu adalah sabi'atin au tasi'atin wa isrina, yaitu pada hari yang ke-27 atau hari yang ke-29. Itu ada penekanan. Hari yang ke-27 atau hari yang ke-29. Rasulullah menyatakan begini, innal malaikata tilka lailata fil ardi. Sesungguhnya malaikat di malam itu ada atau turun fil ardi di bumi aksara min adadil khasor. Turunnya malaikat dari langit ke bumi untuk berdoa, mendoakan. Dan di dalam Al-Quran itu disebutkan untuk mengatur urusan yang berserakan diatur dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan. Maka jumlah malaikat yang diturunkan oleh Allah di malam itu aksara min adadil khasor, lebih banyak daripada kerikil yang ada di dunia. Kerikil yang ada di dunia itu sekian banyak, masih lebih banyak malaikat yang turun. Bapak dan ibu saudara sekalian, loh memang jumlahnya malaikat banyak. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat 25 ayat 25. Itu disebutkan bahwa malaikat itu turun setelah besok. Ini gambaran besok. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu dijelaskan, setelah hari kiamat nanti langit akhirat yang saf pertama sampai 1/7 itu pecah satu persatu. Setelah dipecah keluar kabut putih, kemudian diturunkan malaikat secara bergelombang. Gelombang pertama saja baru saya lihat turun setelah kabut putih itu, gelombang yang pertama turun itu
jumlahnya lebih banyak daripada semua makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah di bumi dari Adam sampai hari kiamat. Jadi jumlahnya iblis seanak cucunya, jumlahnya manusia seanak cucunya, jumlahnya jin seanak cucunya, jumlah hewan yang terbesar sampai yang terkecil termasuk semut, iya sampai anak cucunya semut, jumlahnya sampai hari kiamat itu masih lebih banyak malaikat yang turun gelombang pertama dari langit pertama. Kemudian setelah itu pecah lagi langit yang kedua, mengeluarkan kabut putih, diturunkanlah malaikat secara bergelombang. Maka jumlah malaikat nanti yang turun dari langit kedua lebih banyak daripada malaikat yang turun dari langit yang pertama. Itu semuanya menjaga semua makhluk yang pernah hidup, termasuk di situ ada mulai dari iblis sampai jin, iblis, manusia, jin. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai langit yang ketujuh, langit yang ketujuh pecah, mengeluarkan kabut putih, turunlah malaikat. Jumlahnya lebih banyak daripada jumlah malaikat turun di langit yang ke-6. Jadi banyak jumlahnya malaikat. Karena itu kalau sekarang masa hidup di dunia itu, maka Lailatul Qadar turunlah malaikat yang diperintah oleh Allah. Karena jalur malaikat itu waruh, turunlah malaikat dan ruh dan malaikat Jibril. Itu di dunia mengatur aturan yang telah diperintahkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, adadul hasad, yaitu lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di dunia. Lalu apa yang dilakukan kita? Pernah Aisyah istrinya Rasulullah itu menyatakan, ya Rasul, bagaimana jika saya mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang saya katakan? Rasulullah dawuh, takulina, ini munio, ucapkan. Karena Lailatul Qadar itu lailah itu malam, jadi dapatnya malam, bukan siang. Ya, namanya malam, jadi malam. Ucapkan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Itu yang ditekankan oleh Rasulullah di samping membaca ayat. Bapak dan Ibu saudara sekalian, karena itu Rasulullah tidak memberikan kepastian mesti tanggal sekian atau malamnya sekian. Kenapa? Ada hadis riwayat Bukhari. Itu kisahnya begini. Rasulullah mengkabarkan kepada kita, kharajtu, Rasulullah menyatakan, saya keluar. Kharajtu, saya keluar. Liubirakum, untuk memberikan kabar kepada kamu. Fatalaka fulanun wa fulanun. Terus aku ketemu di tengah jalan ada orang antara fulan dengan fulan bertengkar. Karena bertengkar, ya didamaikan. Karena bertengkar. Sebetulnya saya keluar ingin menyampaikan kepadamu datangnya Lailatul Qadar secara pasti. Cuma waktu itu ada fulan dengan fulan bertengkar di tengah jalan. Wa innaha rufi'at wa asa ayyakuna khairul lakum. Rasulullah menyatakan, nah karena bertengkar di jalan itu sehingga aku terlupa kapan malam itu datang sesungguhnya. Kapan malam itu datang? Rasulullah menyatakan, mudah-mudahan itu lebih baik bagi kalian. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, fal tamisuha fit tasi'ati wasabi'ati
wal khamisati. Hadis diriwayatkan Bukhari. Oleh karena itu, kalau kamu ingin tahu, saya ingatnya di malam ganjil, carilah Lailatul Qadar itu di malam yang ke-25, malam yang ke-27, dan malam yang ke-29. Itu saya ingat di sana. Di antara itu, tidak tahu pastinya di mana, karena dilupakan oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Bapak dan Ibu saudara sekalian, karena itu kita disuruh berusaha waktu di dunia ini berusaha. Karena apa? Hidup ini tidak hanya di sini, ya. Hidup itu masih ada lanjutannya. Hakikatnya orang hidup itu, Bapak Ibu saudara, hakikatnya kita pindah. Hidup itu pindah. Kalau ada orang mati, yang mati itu jasadnya. Tapi sebetulnya hidup itu pindah tempat. Kita tidak pernah mati, roh itu tidak pernah mati, roh itu tidak pernah mati. Yang mati jasadnya diganti. Nanti pindah kita. Kalau kontrak kita sudah habis, kita pindah. Namanya perpindahan itu alam barzah. Sebelum di sini kita hidup baru di alam roh, alam arwah. Cuma hidup di roh dulu dengan sekarang tidak sama. Maka ketika nanti kita pindah di alam barzah juga tidak sama. Tapi hidup di sana ada nikmat, di sana ada azab. Tergantung dari perbuatan sekarang yang menentukan. Kalau kita ini sudah nyelengi banyak di hari-hari yang disiapkan oleh Allah, waktunya yang sedikit itu, yaitu di dunia, maka nanti di akhirat kita akan mendapatkan kebaikan untuk selama-lamanya. Itu janji, betul. Karena itu di dalam Al-Quran itu Allah menyatakan begini. Misalnya dalam surat Yasin ayat 12, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang telah mati. So kita mati kan, nanti masuk di alam barzah, dihidupkan lagi oleh Allah. Hidup seperti ini. Badan kita ya, badan ini, dengkul kita ya, dengkul ini, pencet kita ya, pencet. Tidak berubah sama sekali. Hidung kita ya, hidung ini persis. Lalu Allah menyatakan, wanak tubuh, makot damu wa asaru. Dan aku menulis apa yang kamu, yang dulu kamu lakukan waktu di dunia. Wa asarahum, bekas-bekasmu juga saya tulis. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua tulisan itu dan bekas-bekas itu saya kumpulkan sekarang fi imamin mubin, di kitab imam yang nyata, tempatnya di Lauhul Mahfuz. Sekarang ini tulisan kita ini Bapak Ibu setiap hari diberikan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, ditulis di sana. Maka itu nanti akan diberikan oleh Allah catatan itu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat 17 di ayat 13, di akhir ayat itu ada kalimat, nanti diberi catatan itu dalam keadaan terbuka catatannya itu. Di ayat 14 Allah perintah, Iqra kitabakan, bacalah kitab. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukup dirimu sendiri yang bisa menentukan. Kamu yang menentukan kemana arahmu nanti, endingnya kemana. Apa kamu ke surga atau kamu ke neraka? Kamu sudah dapat melihat catatanmu di masa itu. Itu setelah dibangkitkan. Nah, di situ itu ada hari kebangkitan Bapak sekalian. Sebagaimana di dalam Quran surat Az-Zumar surat 39 di ayat 68 itu Allah menyatakan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh illa man syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kalau di Indonesia kan gitu. Dan ditiuplah sangkakala. Sangkakala itu ditiup itu 3 kali. Tiupan pertama huru hara. Huru hara. Air laut itu nanti dibuat mendidih oleh Allah. Air laut itu dibuat mendidih. Tumpah ke darat. Tumpah ke darat. Menjadi huru hara. Gunung-gunung itu dikeluarkan isinya. Bintang dijatuhkan. Langit digulung oleh Allah. Nah, itu hari pertama, tiupan pertama. Menjadi tiupan yang huru hara. Rasul Allah menyatakan begini. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum sha'nun yughnihi. Pada hari itu mereka lari dari saudaranya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, sibuk dengan dirinya sendiri, karena masing-masing mempunyai urusan yang tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, bingung di masa itu. Nah, setelah itu ada tiupan kedua. Tiupan kedua itu di ayat ini disebutkan fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Maka ditiup yang kedua, semua yang ada di langit mati, dan semua yang ada di bumi mati, tidak ada yang hidup. Illa man syaa Allah, kecuali ada yang dikehendaki dan mati. Tapi tidak disebutkan di sini. Ini tidak disebutkan. Siapa yang tidak mati itu? Tidak disebutkan. Mungkin Pak, mungkin. Sing niup trompet. Sing niup trompet. Soalnya kalau itu mati, tidak ditiup trompetnya. Ya, malaikat Israfil, tapi tidak disebutkan di sini. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dan mati. Dan pada akhirnya semua mati, karena semua makhluk pasti mati. Allah saja yang tidak mati. Wal hayyul qayyum. Allah itu hayyul, maha hidup, qayyum, maha berdiri sendiri. Allah tidak pernah mati. Tapi makhluknya semua mati. Ya pada akhirnya mati. Setelah mati, nah kemudian ayatnya berbunyi lagi. Summa nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup di kali yang lain, ditiup trompetnya. Kalau di dalam hadis itu disebutkan ini, trompet itu Bapak sekalian digambarkan Rasulullah seperti tanduknya kerbau. Nah mungkin ya skala besar ya. Begitu ditiup menjadi huru hara. Ya kira-kira trompet itu bunyinya seperti apa ya Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan itu. Opotet, opotot, buar, tidak tahu. Tapi dengan suara yang sangat keras itu menghancurkan dunia dan meluluh lantahkan dunia dengan kehendak Allah. Bapak Ibu sekalian, petir saja dulu pada zamannya Nabi Syuaib, umatnya itu dihantam oleh Allah dengan petir, mati segolongan itu, mati semuanya, tidak ada yang hidup. Hanya suara satu terikat saja. Ashabul Aikah, ya, Ashabul Aikah itu juga hanya diberi satu suara saja, ikan suara, tak saja, mati mereka, semuanya mati. Tak tahu itu mati. Bagaimana kalau itu trompet yang dikehendaki oleh Allah? Namanya aja, ya trompet. Kalau di sini trompet ada untuk hiburan, tapi besok bukan untuk hiburan. Itu adalah untuk kebangkitan. Tiupan yang ketiga, wa summa nufikha fihi ukhra wa idahum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing.
ditiup langsung keluar dari tanah maksa, keluar seperti tumbuhan kita keluar, dan dalam keadaan telanjang, tidak dikurangi sama sekali kulit kita, rambut kita tidak dikurangi sama sekali, dikembalikan aslinya. Dan Allah Maha Perkasa, Allah Maha bisa menunjukkan. Maka setelah itu baru ada peristiwa-peristiwa yang lain, seperti tadi pembagian rapor, kemudian ada peristiwa datangnya malaikat secara berubah. Mereka berdiri, mereka itu siapa? Mereka itu yang diberdirikan semua makhluk. Contoh, Allah mengatakan di dalam Quran surat 78 di ayat 38. Allah menyatakan begini, yauma yaqumur ruh wal malaku saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala subhanahu. Surat Naba di ayat 38. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersama. Ruh itu namanya malaikat Jibril dan para malaikat, semua malaikat diberdirikan oleh Allah. Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang diberi izin oleh Allah. Gak ada yang berbicara sama sekali. Manusia juga tidak bicara, jin tidak bisa bicara, iblis tidak bisa bicara. Diam. Ada yang diizinkan oleh Allah. Mungkin Bapak bisa lihat, tapi nggak disebutkan di sini. Mungkin malaikat Jibril, karena malaikat Jibril itu komandan malaikat. Dari seluruh malaikat itu dikomandani oleh Jibril. Mungkin yang bicara malaikat Jibril, cuma nggak disebutkan di sini. Ada kecuali yang diizinkan oleh Allah yang bicara. Itu pun pembicaraannya waqala shawaba. Pembicaraannya itu dia mengucapkan kata-kata yang benar, bukan ngobrol sudah dengan kata-kata yang benar. Lalu di dalam Quran surat 18 Surat Kahfi di ayat 48, termasuk selain malaikat, termasuk manusia dan jin. Contohnya di dalam Quran surat 18 ayat 48, Allah menyatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa uridu ala rabbika saffa laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'antum allan naj'al lakum maw'ida. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Mereka adalah iblis, manusia, jin. Dibawa kepada Tuhanmu berbaris, berdiri, berbaris. Lalu sesungguhnya kamu datang kepada kami, terus Allah, kamu ini manusia, kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Yang dulu waktu di dunia saya ciptakan itu bentukmu, itu nanti kamu datang kepada kami, bentukmu ya seperti yang saya ciptakan di dunia itu. Bahasa bebasnya begitu. Lalu Bapak Ibu sekalian, bahkan Allah menyatakan, bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu atau memenuhi perjanjian. Ada yang tidak percaya terhadap hari akhirat. Ada di antara kita. Kalau kita, saya yakin semuanya Bapak Ibu sekalian yang di sini percaya. Kalau tidak percaya nggak ikuti sholat begini. Ini percaya apa ini? Yang tidak percaya ya mereka yang tidak ngikuti, yang nggak mau belajar, tidak yakin perbuatannya menantang dari syariat yang telah dilakukan, yang telah disyariatkan. Oleh karena itu Bapak sekalian, berhati-hati, kita semuanya nanti akan kembali ke sana secara berbaris. Kemudian Allah menetapkan keputusannya. Nanti ada pengumuman. Besok, kalau bahasa saya, besok kita hisab, dipanggillah satu persatu sesuai dengan nama dan hartanya. Nah,
itulah nanti waktu hisab. Karena di sini ada hisab, ada mizan, ada sirat. Maka kalau saya bercerita di sini tidak cukup dengan waktu 2 jam misalnya. Ya, kapan-kapan insya Allah kita ceritakan lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berikutannya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.